Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah TWS Samsung terbaik tahun 2022. Ini adalah Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Bisa dibilang bahwa akhirnya Samsung sukses menawarkan TWS yang sangat mengesankan. Sedemikian mengesankannya sehingga kami tidak heran bahkan jika sanggup membeli TWS 5 atau 6 juta atau sudah punya pun yang lain ya, Buds 2 Pro ini tetap bisa menjadi pilihan untuk penggunaan keseharian. Mau tahu kenapa? Yuk, kita review. Oke, saya bisa bilang kali ini bahwa review ini dibuat karena kami kagum terhadap TWS ini. Tidak, ini bukan kekaguman yang berlebihan. Kita udah cross-check dengan beberapa teman reviewer dan rekan kerja juga. TWS ini memang wajib berada di dalam wishlist semua pengguna smartphone Samsung. Ingat, semua pengguna smartphone Samsung yang sudah pakai update OS terkini. Mari kita lihat dulu dari paket penjualannya ya. Isi paket penjualannya ada charging case dan ada 2 unit earphone. Tentunya karena TWS terpisah ya 2 ya. Lalu ada 3 pasang ear tips tipe silikon. Lalu ada kabel USB Type A to Type C untuk pengisian ulang. Kalau kita lihat dari charging case-nya, ukurannya udah cukup mungil ya. Banyak TWS lain yang case-nya jauh lebih besar. Setidaknya case ini berbentuk cenderung kotak, tidak akan mengganggu saat dimasukkan ke dalam saku celana. Nah, uniknya case ini sama ukurannya dengan Buds Live dan Buds 2. Jadi kalau kalian mau nyari aksesoris pelindungnya, ini banyak banget yang kompatibel di sini. Dan pilihannya juga luar biasa banyak ya. Untuk desain unit earphone-nya bentuknya adalah buds tanpa tangkai. Ukurannya udah diperkecil sekitar 15% dibandingkan pendahulunya. Untuk bobot 5,5 gram per earphone dan case-nya pun hanya sekitar 43,4 gram. Ini tergolong ringan untuk sebuah TWS dengan segudang fitur. Nah, untuk baterainya tiap unit punya baterai 58 mAh ya. Untuk pemutaran musik dia bisa 5 jam dengan noise cancelling atau 8 jam tanpa active noise cancelling. Case-nya sendiri punya baterai 500 mAh, jadi itu bisa nambah sekitar 18 jam penggunaan. Tentu saja TWS ini mendukung wireless charging, kompatibel dengan Qi charging ya, yang wireless charger umum itu ya, dan dia juga kompatibel dengan reverse wireless charging dari smartphone. Untuk Bluetooth pakai versi 5.3, kodeknya bisa SBC, AAC, dan SSC. Nah, Samsung Seamless Codec ini yang terbaru ini sudah mendukung kualitas suara yang lebih tinggi sekarang. Secara teknis, SSC ini setara dengan aptX adaptif atau aptX HD yang bitrate tertingginya itu mencapai sekitar 500-an kbps. Sayangnya SSC ini hanya ada di smartphone Samsung saja. Jadi tanpa smartphone Samsung kita hanya bisa pakai kodek SBC dan AAC. Nah, saya di situ ya. Teoritis kodek inilah yang memungkinkan kemampuan 24 bit hi-fi audio pada TWS ini. Nah, untuk drivernya dia pakai two-way speaker. Jadi ada tweeter untuk treble and journey dan ada buffer untuk bass di tiap unitnya. Sangat impresif mengingat ukurannya yang kecil dan ringan sekali. Nah, untuk active noise cancelling ini udah tersedia dan sudah jauh lebih baik daripada pendahulunya. Kemungkinan ini terjadi karena digunakannya 3 mikrofon untuk menghandle ANC. Pastikan saja kita sudah menggunakan ear tip yang tepat ya. Jangan terlalu kecil. Tapi sayangnya memang kalau tidak menghidupkan ANC ini kerasa memang banyak bocornya. Jadi passive noise cancellingnya nggak gitu bagus. Untungnya kebantu sama ANC-nya udah kekinian ya. Untuk ambient sound mode ini juga tersedia supaya kita bisa mendengarkan suara dari sekeliling. Membuat TWS ini relatif aman dipakai meskipun kita sedang berjalan atau beraktivitas di tempat yang ramai. Kualitasnya tergolong baik, memang tidak sebaik TWS brand US yang ukurannya besar itu ya, tapi lebih baik dibandingkan TWS brand Jepang yang dianggap terbaik itu. Semoga kalian ngerti yang mana ya. Oke. Sekarang kita bicara mikrofonnya. Ini mikrofon yang tersedia itu sudah menggunakan teknologi beamforming. Ini membuatnya bisa fokus menangkap suara dari mulut kita saja. Nah, untuk warna ada 3 pilihan. Ada bora, purple, ada graphite atau hitam, dan ada putih seperti yang saya pegang dari tadi. Untuk IP ratingnya dia udah IPX7, jadi untuk unit earphone ya, bukan untuk charging case-nya. Ini jelas sangat baik karena IPX7 berarti dia tahan terendam dalam air. Jadi kalau cuma kena keringat atau hujan yang deras sekalipun, ya itu nggak ada masalah. Mau kecemplung dalam genangan air pun masih aman. Selain itu kita bisa ya cuci-cuci ini dengan air biasa. Bisa sih, kalau misalnya kotor gitu ya, mau dibersihin pakai air, masih bisa. Oke, saat digunakan untuk pairing di awal itu sangat sederhana. Unlock smartphone kalian, dekatkan TWS, lalu buka penutup TWS. Nanti gambar TWS ini akan muncul. Lalu ikuti saja proses pairingnya. Kita bisa melakukan pairing dengan beberapa perangkat, dan jika mendukung, TWS ini bisa berpindah dari satu device ke device berikutnya tergantung mana yang sedang aktif kita gunakan. Tentunya ini berlaku untuk Samsung devices yang menggunakan account yang sama.
Dalam proses pairing ini, Galaxy Wearables akan diaktifkan dan ini adalah aplikasi utama untuk pengendalinya. Nah, dalam penggunaan, saran kami ya, untuk kenyamanan pakai di telinga, memilih eartips yang tepat itu adalah kuncinya. Pilih mana yang dirasakan paling pas, kemudian masuk ke aplikasi dan pilih menu ini ya. Di sini kalian bisa menguji apakah TWS sudah terpasang dengan baik. Ikuti petunjuknya hingga isolasi atau fittingnya sudah pas. Oke, sekarang mari kita lihat isi menu dari aplikasi untuk Buds 2 Pro ini. Nah, dalam pengujiannya kita langsung bisa merasakan keunggulan si Buds 2 Pro. Semua yang udah ngetes merasakan kenyamanan saat menggunakannya. Eartipsnya lembut, ringan, kecil, dan nyaris tidak terasa saat dipasang ke telinga. Untuk penggunaan jangka panjang, Buds 2 Pro ini sangat nyaman ya. Kami tidak merasa Buds ini juga mudah lepas, jadi mau dibawa olahraga juga nyaman sekali. Kalau soal kualitas audio kami hanya bisa menggambarkan ya. Perlu diingat bahwa kami bukan menggunakan acuan audiophile. Kami cuma penikmat audio biasa. Mungkin sama dengan sebagian besar penonton kami ya. Akan tapi kami memang sudah cukup banyak menggunakan beragam TWS serta earphone mulai dari yang terjangkau sampai level mungkin sekitar 5-6 jutaan. Jadi pengalaman tersebut yang kami gunakan untuk menggambarkan kualitas si Buds 2 Pro ini. Dibandingkan dengan Buds terdahulu, Buds 2 Pro ini adalah TWS dan kualitas suara yang terbaik yang pernah ditawarkan oleh Samsung memang. Untuk dapat menikmatinya tentunya dibutuhkan smartphone Samsung dengan OS baru dan app yang bisa menyuguhkan audio kualitas yang tinggi. Saat video ini dibuat, Spotify masih belum menawarkannya. Deezer atau Apple Music harusnya bisa menjadi sarana untuk merasakan kemampuan Buds 2 Pro yang paling mantap. Untuk bass di sini udah cukup besar ya, walaupun by default bukan untuk para bass head. Tentunya kalau default ini dirasakan kurang besar, kita bisa atur lagi di equalizer. Meski memang tidak akan jauh sekali peningkatannya, tapi detail di bass ini udah bisa dinikmati. Baik dari musik ataupun kita nonton film, udah mantap sih sebenarnya. Untuk mid secara keseluruhan ini memuaskan. Vokalnya mantap, detailnya juga mantap. Sementara untuk film percakapan juga sangat baik terdengar di sini. Untuk high, nah di sini kadang kita harus hati-hati dengan EQ ke dynamic. Kami merasa pas untuk banyak tipe musik. Tapi saat kita nonton film laga seperti Avengers Endgame, kami merasa bahwa frekuensi tinggi ini jadi agak menyayat ya. Jadi mending dipasang di bass boost atau di normal saja. Secara keseluruhan TWS ini siaplah untuk berbagai genre musik dan video, mau techno, R&B, rock, nonton drama, apalagi nonton film action. Hanya saja memang kadang kita harus bermain dengan EQ yang tersedia untuk memperoleh efek yang paling mantap. Sementara itu untuk gaming, kami merasa tidak ada perbaikan yang benar-benar signifikan di sini dari sisi latensi. Tidak buruk tapi nggak juga hebat, biasa aja. Jadi masih belum bisa dibilang ini TWS untuk gamer karena delay selalu masih ada. Untuk active noise cancelling pertama kali kita coba ANC-nya itu adalah di pesawat terbang ya. Hasilnya cukup mengejutkan. Jika eartipnya udah pas, ANC-nya bisa bersaing dengan beberapa TWS terbaik. Ya, termasuk yang dari produsen Jepang itu yang katanya ANC keren banget. Masih bisa bersaing loh yang satu ini. Lalu Samsung menjanjikan teknologi Hi-Fi 24 bit. Oke, ini adalah sebuah teknologi yang sejujurnya menurut kami lebih ke arah pernyataan bahwa TWS ini bisa memanfaatkan sumber audio yang lebih baik dari biasanya. Jadi kalau dipakai cuma Spotify ya nggak kedengeran ya. Tapi ini tidak membuatnya otomatis bersaing dengan headphone yang pakai kabel. Tidak. Limitasi dari Bluetooth itu adalah bitrate-nya. Meski kita memang memperoleh keluasan yang luar biasa sih dengan teknologi yang disediakan di Buds 2 Pro ini. Tapi buat ngelawan kabel masih belum ya. Untuk voice detect, ini adalah fitur yang membuat saat kita berbicara, mungkin karena lagi memanggil atau nanggepin orang lain, itu audio bisa langsung diheningkan dan TWS langsung masuk dalam ambient mode, mendengarkan suara dari luar. Jadi kita tidak perlu membuka TWS untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tapi sayangnya kalau kita lagi asik-asik dengerin musik, terus kita ikutan berdendang nyanyiin musik itu, nanti ya otomatis musiknya dimatiin juga. Preferensi saya adalah tidak menggunakan mode ini kecuali kalau kalian lagi di kantor ya. Untuk kualitas suara mikrofon, uniknya kalau dipakai untuk voice record,
Dan video recording kami tidak mendengar adanya upaya berlebihan untuk membuang noise di latar belakang. Ini membuat suaranya jadi lebih natural. Dan ini adalah rekaman suaranya saat melakukan panggilan via telepon. Ya, seperti inilah suara saya saat direkam dengan mikrofon di smartphone. Jadi gimana suaranya? Ya, ini suara saya saat direkam dengan menggunakan mikrofon yang ada di Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, saat ini saya lagi memakai Samsung Galaxy Buds 2 Pro dan saya sedang ada di pinggir jalan yang lagi ramai oleh kendaraan. Jadi suasananya bising sekali. Jadi gimana kualitas rekaman mikrofonnya? Nah, banyak juga pertanyaan ke kami, apakah TWS ini bisa digunakan hanya satu aja? Mungkin untuk di mobil ya, buat nyetir gitu ya, jadi pakai satu aja. Bisa kok, ini bisa dipakai cuma satu aja, jadi aman lah kalau mau dipakai buat nyetir. Nah, untuk harga dia ada di kisaran 2.799.000 ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kualitas suara terbaik itu baru bisa diperoleh dengan smartphone Samsung dan OS terbaru. Dan lalu dia belum bisa koneksi multi-point atau terhubung ke beberapa device secara bersamaan. Tapi kalau antara produk Samsung yang udah pernah terhubung dan akunnya sama, dia bisa dengan mudah berpindah-pindah. Lalu equalizer itu belum ada yang manual untuk pengaturan yang lebih detail. Tapi pengaturan ini bisa sedikit terbantu ya dengan menggunakan EQ dari smartphone-nya sendiri. Lalu daya tahan baterainya sudah bagus, tapi bukan yang terbagus di kelas harganya. Tapi mengingat ukurannya yang super kecil, rasanya masih bisa dimaafkan ya, masih normal kok. Sejujurnya, selama penggunaan ini, baik naik pesawat lama-lama, kita belum pernah ngalamin baterainya habis. Nah, untuk harganya, ini juga membuatnya jadi bersaing dengan banyak TWS lain yang sudah langganan dapat penghargaan karena memang kualitasnya berkelas. Agak PR ya, dia memang enak dipakai, tapi karena saingannya ketat sekali, ya mungkin tergantung preferensi masing-masing jadinya nanti ya. Nah, untuk hal yang kami sukai, kualitas suaranya ini terbaik di antara semua buds-nya Samsung. Dan bisa dibilang ini udah masuk dalam kategori papan atas untuk TWS kelas consumer. Kenyamanan pakainya ini luar biasa. Ini semua efek dari bodi ringan dan mungil, ini susah dilawan untuk saat ini. Kemudian kemampuan active noise cancellingnya ternyata mantap. Lalu ada voice detect kalau dibutuhkan ya. Lalu dia support wireless charging. Ada beberapa yang sudah menghilangkan support wireless charging. Kemudian panduan untuk menentukan ear tips yang pas itu ada di sini. Dia tahan air IPX7. Ini luar biasa ya, jarang sekali yang punya. Charging case-nya juga termasuk mungil dan ringan. Dan ini adalah TWS pertama yang bisa menyuguhkan nyaris semua pengaturan dengan gesture pada TWS itu sendiri. Dan semuanya berfungsi dengan lancar. Ya, terima kasih kepada teknologi terkini yang dimilikinya, kualitas suara TWS ini berada di papan atas, meskipun mungkin bukan yang paling juara. Tapi, sebuah TWS umumnya digunakan untuk penggunaan sembari beraktivitas sehari-hari. Jadi, terkadang kualitas suara meski penting banget, tapi itu bukan segala-galanya. Perpaduan kualitas suara, kenyamanan pakai, active noise cancelling, dan segala fitur yang ditawarkannya membuat penggunaan sehari-harinya jadi sangat menyenangkan. Bahkan TWS ini bisa dibilang sebagai yang paling menyenangkan untuk penggunaan sehari-hari. Untuk semua pengguna smartphone Samsung dengan OS baru, terutama untuk kelas flagship, Samsung Galaxy Buds 2 Pro ini adalah salah satu TWS terbaik. Mungkin bahkan bisa dibilang sebagai opsi terbaik yang bisa diperoleh di Indonesia saat ini. Sangat cocok untuk daily driver pengguna smartphone Samsung. Nah, itu sebabnya saya akhirnya memilih untuk memakainya sebagai daily driver dalam beberapa bulan terakhir ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.